Ini bisa saja dong dianggap bukanlah diskresi yang sah. Bisa Seperti itu. Idealnya dipastikan dulu memang ada penyalahgunaan wewenang. Tidak semua tindakan seperti itu tuh harus pidana kan? Iya. Ya kan? Karena misalnya unsurnya dan ada nggak melawan hukumnya. Mens rea ya. Melihat ada SK Menteri yang mirip tentang pendistribusian kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2022. Ya. Dan dua-duanya itu mencakup 92% versus 8%. Oke. Baru tahun 2024 yang berbeda dari ketentuan dalam pasal 64 ini. Nah, apakah ini secara hukum administrasi negara dapat dibenarkan menteri untuk mengatur lebih dari undang-undang tadi? Karena atas dasar pasal 9 tadi. Oke. Nah, ini yang rada susahnya kita bahas pada minggu lalu, gitu kan. Kan yang namanya itu harus disesuaikan dengan kesiapan dan segala macam di lapangan, gitu kan, ya kan. Nah, ada yang memberi penjelasan bahwa di lapangan ya bisanya 50-50 baru berangkat semua, gitu kan. Ya. Atau mau bazir tuh sebagian nggak diambil. Ya, mau bazir tuh kan. Nah, silakan dilihat di pembicaraan pekan lalu ya. Oke. Nah, masalahnya berarti kan itu dia bertentangan dengan si pasal 64. Kalau misalnya pasal 64 ini memang dianggap berpengaruh ya. Nah, seperti kita bahas pekan lalu juga, itu namanya diskresi. Nah, diskresi itu menurut Undang-Undang 30 2014 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu masalahnya gitu kan. Sebelum ada undang-undang ini, pendapat itu ada dua. Ada yang boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan sesuai dengan tujuan wewenang. Ada yang bilang tetap nggak boleh, gitu kan. Itu dua mazhab ya dulu ya? Ya, dua mazhab. Sebelum ada undang-undang ini yang mengatur nggak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Pasal apa ya bang ini? Undang-Undang 30 ya tahun 2014 ya? Udah lupa pasal berapa. Cuma intinya begitulah, gitu kan. Nah, jadi sekarang kalaupun dapat dibenarkan dengan alasan yang bagus, yang ini segala macam, ternyata dia tetap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Jadi maksudnya apa ya? Kita mau bilang bahwa boleh, tapi ya tulisannya begitu jelas. Gitu. Artinya tentang SK Menteri Agama tahun 2024 ya, nomor 130 ini bisa saja dong dianggap bukanlah diskresi yang sah. Bisa seperti itu ya. Bisa. Nah, ketika misalkan dapat terbukti atau dapat dibuktikan bahwa SK ini bukanlah diskresi yang sah, itu kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip ataupun semacam doktrin-doktrin hukum administrasi negara, itu akan seperti apa bang? Misalkan nih, kalau kita lihat konteks pada konsep-konsep kewenangan, kan ada ultravires, ada kemudian detonamen de pervoa dan lain-lainnya. Itu seperti apa tuh bahasan yang mungkin bisa kita kupas lebih lanjut kaitannya dengan prinsip hukum administrasi negara untuk netizen bisa lebih memahami. Jadi awalnya begini dulu. Ini semua itu bukan selodram yang memutuskan. Punya hasil akhir, bukan netizen, bukan ahli, hakim. Pengadilan yang menentukan apakah SK ini sah atau tidak sah gitu ya. Iya, benar atau tidak, boleh nggak dia ngelanggar peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi jemaah haji gitu ya. Bisa jadi diputus boleh. Nah, tapi kan hakim, kalau kita kan cuma spekulasi. Yang pegang itu hakim gitu kan. Jadi nah, ketika hakim memeriksa ataupun membuat suatu putusan, pasti kan juga ada pertimbangan-pertimbangannya dari sisi hukum administrasi negara. Nah, kira-kira kalau dikaitkan kembali kepada prinsip-prinsip tentang kewenangan seperti apa? Kemungkinannya. Kita nggak berandai-andai sebagai seorang hakim ya, tapi kalau kita melihat hakim memeriksa suatu perkara,
kaitan dengan kewenangan diskresi seperti apa gitu. Ya oke lah. Kita ambil dari normatifnya aja ya, karena hakim pasti akan mempertimbangkan situasi lapangan dan lain sebagainya. Yes, betul. Itu makanya diperlukan persidangan tuh untuk itu, gitu kan. Kita kan nggak sidang, jadi normatif aja. Oke. Nah, jadi wewenang itu bisa terlanggar. Itu kan ada bisa dibilang sih ada 3 kalau Undang-Undang 30 2014 kan. Ada dia melampaui wewenang, ada dia mencampur adukan wewenang, ada dia tanpa wewenang. Oke, 3 itu ya? Iya, ada 3. Nah, bahasan kita pekan lalu, ini karena misalnya pasal 64 itu memang digunakan untuk keduanya kuota itu tadi ya, kuota pokok dan kuota tambahan. Iya, maka menteri tidak punya wewenang untuk mengatur beda dari itu. Undang-undang. Iya, maka langsung bisa kita bilang ini dia tidak punya wewenang. Oke. Gitu. Tidak punya wewenang. Nah, kembali kepada pasal 9 tadi, kewenangan menteri untuk mengatur kuota haji tambahan itu seperti apa? Ya berarti harus yang benar, bukan yang benar ya, yang sesuai peraturan perundang-undangan ya 8% dan 92%. 8 dan 92 itu seharusnya. Iya. Oke. Ketika di luar itu 50-50, maka hakim lah yang memutuskan apakah itu diperkenankan atau tidak. Iya, yang pegang palu itu ya hakim. Kita sih ngomong doang. Nah, artinya ketika nih kan saat ini KPK sedang waktu untuk bisa memutuskan kasus ini seperti apa. Apakah tersangka dapat ditetapkan gitu ya. Walaupun sudah naik nih levelnya ke penyidikan. Tapi sama saat ini nih tanggal 5 Oktober KPK belum juga mengumumkan siapa yang jadi tersangka. Apakah untuk menetapkan tersangka ini KPK juga harus melihat kepada aspek final dari SK Menak ini? Ya itu ya. Jadi artinya dipastikan dulu nih apakah ada faktor penyalahgunaan wewenang atau tadi nggak ada wewenang untuk menerbitkan SK penentuan distribusi kuota tambahan di atas 8% yang khusus atau seperti apa gitu? Oke, kalau kayak gitu berarti idealnya dipastikan dulu memang ada penyalahgunaan wewenang, memang ada atau wewenang terlanggar, pokoknya atau tanpa wewenang gitulah. Atau jangan-jangan ini hanya murni ya udah hukum atas negara, HAN saja, tidak ada kaitan dengan kepidana. Nah itulah makanya kalau misalnya terus dia masuk ke HAN dulu, jadi kan nanti diputus dulu sama hakim tuh kan? Iya. Nah kalau HAN-nya sudah diputus udah jelas nih, oh ternyata ada wewenang yang makainya nggak bener lah gitu kan. Bisa jadi itu HAN. Apakah KPK baru bisa menetapkan adanya tersangka dalam kasus ini setelah ada putusan hakim mengenai SK Menteri Agama ini atau terpisah? Nah itu idealnya sih, idealnya kalau kita ngomong teori ya, memang harusnya diputuskan petun dulu. Oke. Iya, cuma kan prakteknya siapa yang menggugat? Apakah KPK punya legal standing atau terus gimana gitu kan? Bang, ini ada jurnal atau masuk misalnya KPK ke pengadilan, nanti hakim di pengadilan tipikor yang bilang ada penyalahgunaan secara HAN. Oh, itu boleh? Hakim tipikor mengatakan begitu boleh? Ya untuk pertimbangan hukumnya sih boleh. Bisa ya? Untuk pertimbangan hukum ya. Pertimbangan hukum, oke. Iya, pertimbangan hukum. Jadi dia kan harus bilang ada penyalahgunaan wewenang, terus baru ada unsur pidananya, gitu kan. Baru dia lanjut, ya bisa aja. Oke. Ini ada jurnal begini, cukup menarik kalimatnya. Kajian terhadap kemungkinan bentuk penyalahgunaan wewenang, seperti ultravires, détournement de pouvoir, atau Willeker, menjadi tahap awal yang penting. Saya garis bawah ya, menjadi tahap awal yang penting sebelum menilai keterpenuhan unsur pidana. Jadi sebelum ada pidana nih, pastikan dulu nih tahapan penyalahgunaan wewenang tadi. Gitu. Namun pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang saja tidak cukup untuk mengklasifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Nah ini saya pikir jurnal ini bisa menjadi tambahan wacana untuk kita
bahwa memang sebelum ada kepastian bahwa suatu tindakan ataupun suatu diskresi mengandung keterpenuhan unsur pidana, dipastikan dulu nih diskresi tadi apakah memang terbukti menyalahgunakan wewenang, atau tadi tanpa wewenang, atau mencampur adukan wewenang yang Bang ini sampaikan. Iya memang karena kan gini tidak semua tindakan yang wewenangnya yang itu tadilah semua tiga itu tidak semua tindakan seperti itu tuh harus pidana kan? Iya kan? Karena misalnya dalam hal ini misalnya terus oke lah demi supaya maktabnya semua kepake dengan ini dan jatahnya bisa optimal. Ya terus menteri mutus itu bisa aja itu suatu alasan yang bagus gitu kan. Jadi belum tentu itu larinya ke pidana. Jadi bisa saja memang ya sudah cukup sampai di sisihan. Iya bisa aja. Sampai ditentukan kepastian bahwa ini adalah suatu katun yang sah atau tidak sah. Iya, bisa aja berhenti di situ. Kecuali makanya kita lihat di peraturan pidana yang terkait ini ada nggak unsurnya dan ada nggak melawan hukumnya. Mens rea ya. Mens rea. Ada niat jahatnya ya. Ya dan wederrechtelijk. Apa tuh? Ya melawan hukumnya. Jadi ketika misalkan suatu katun sudah dinyatakan sebagai katun yang tidak sah, ada unsur di situ penyalahgunaan wewenang, atau campur aduk wewenang, atau tanpa kewenangan, gitu ya, sehingga ini nggak belum tentu bisa masuk ke ranah pidana, kecuali kalau dapat dibuktikan adanya unsur wederrechtelijk tadi hukumnya atau juga mens rea-nya, niat jahatnya, begitu ya? Nah itu kan berarti abis itu berarti kita harus pindah, harus pindah ke bahasan nih. Iya harus dari pindah ke pidana. Ini transisi nih kita nih pindah. Berarti kita harus mulai ngelihat ke undang-undang tipikor kan dalam hal ini kan, dan ya mungkin KUHP. Gitu. Undang-undang tipikor itu undang-undang nomor 3199 dan perubahannya serta berapa kali diajukan ke MK itu. Silakan Bang, coba dibahas sedikit-sedikit Bang. Nah ini tipikor ini panjang luas dan kita dan dalam gitu kan. Kita ngebahasnya nggak tahu mau mulai dari mana nih. Tapi kita gini aja deh, jadi gini, tipikor ini tindak pidana korupsi ya. Ini suatu tindak pidana khusus yang bukan muncul baru-baru. Dari tahun 50-an udah ada ini, udah mulai diatur nih. Saking khususnya pidana ini, saking susahnya nangkep orangnya dengan KUHP biasa, itu susah. Kalau dulu kan memang disebutkan Bang, tindak pidana korupsi itu adalah tindak pidana extraordinary, tindak pidana luar biasa. Tapi setelah beberapa tahun terakhir nggak lagi dinyatakan sebagai tindak pidana luar biasa, tapi sudah menjadi tindak pidana biasa gitu. Nah ini kaitannya seperti apa nih Bang untuk masalah kasus kuota haji ini? Ketika kita bicara nih asumsinya kan kita nggak cek fakta nih, kita nggak punya data fakta gitu ya, kita hanya memberikan asumsi kalau seandainya SK Menteri Agama ini tidak sah, dan juga dapat dibuktikan adanya unsur wederrechtelijk dan juga mens rea, maka masuklah unsur pidana di situ. Nah, lalu nyambung ke tipikor karena memang yang memeriksakan bukan hanya penyidik biasa, tapi penyidik KPK. Maka kita harus juga mengkaitkan dengan undang-undang tipikor. Nah, itu seperti apa, Bang? Berarti kan gini. Yang namanya pidana itu pada dasarnya itu membatasi kewenangan negara untuk nangkep orang dan menghukum gitu loh. Ada azas legalitasnya kan, ya kan, harus pidananya harus diterumuskan dulu. Nah, untuk nggak hanya untuk kuota haji ya, untuk semuanya gitu kan.